Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ainal Al-Fariji Nasution, NIM 19010036. Prodi Pendidikan Agama Islam, Stain Madinah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mendeng Natal. Baik, di video ketiga ini, saya akan menjelaskan pembelajaran tentang ibadah sholat. Materi ibadah sholat. Materi ibadah sholat ada 8 poin. Yang pertama, pengertian sholat. Yang kedua, keutamaan sholat. Yang ketiga, jumlah-jumlah sholat. Yang keempat, syarat sah sholat. Yang kelima, rukun-rukun sholat. Dan yang keenam, makruh-makruh dalam sholat. Yang ketujuh, hal-hal yang membatalkan sholat. Dan yang kedelapan, niat sholat fardu. Baik, yang pertama yaitu pengertian sholat. Sholat yaitu menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir kemudian diakhiri dengan salam, serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syara. Materi yang kedua yaitu keutamaan sholat. Keutamaan sholat itu terbagi 3. 1. Keutamaan sholat 5 waktu. 2. Keutamaan sholat sunnah. 3. Keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat 5 waktu ada 2. Yaitu yang pertama, dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, dapat menghapus dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan. Yang kedua, keutamaan sholat sunnah. Keutamaan sholat sunnah ada 2. Yang pertama, sebagai penyempurna sholat wajib. Dan yang kedua, bila kita membiasakan sholat sunnah, kita dapat bertemu Rasulullah SAW di surga. Dan berikutnya, keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dari sholat sendirian. Dan materi yang ketiga yaitu jumlah sholat fardu. Jumlah sholat fardu ada 5 dalam sehari semalam. Yang pertama, sholat subuh 2 rakaat. Dilakukan dengan 2 takbir dan diakhiri dengan salam. Dan yang kedua, sholat zuhur 4 rakaat. Dilakukan dengan 4 takbir dan diakhiri salam. Dan berikutnya sholat asar 4 rakaat. Sama juga seperti sholat zuhur, dilakukan dengan 4 takbir dan diakhiri salam. Dan berikutnya sholat maghrib 3 rakaat. Dilakukan dengan 3 takbir dan diakhiri salam. Dan yang terakhir sholat isya 4 rakaat. Pelaksanaannya sama dengan sholat zuhur dan sholat asar, yaitu dilakukan dengan 4 takbir dan diakhiri dengan salam. Dan materi yang keempat yaitu syarat-syarat sah sholat. Syarat-syarat sah sholat yaitu yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil. Yang ketiga, sudah balik dan berakal. Yang keempat, suci badan, pakaian dan tidak terkena najis. Yang kelima, mengetahui masuknya waktu sholat. Yang keenam, menghadap kiblat. Yang ketujuh, mengetahui yang rukun dan yang sunnah. Dan yang ke-8, menutup aurat. Dan materi yang kelima, rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat itu ada 13. Yang pertama, membaca niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku beserta tumakninah. Tumakninah maksudnya diam sejenak dan tidak terburu-buru. Dan yang keenam, iktidal beserta tumakninah. Dan yang ketujuh, sujud 2 kali beserta tumakninah. Dan yang ke-8, dulu antara 2 sujud beserta tumakninah. Yang ke-9, dulu tahiyat awal dan tasawuf akhir beserta tumakninah.
Dan yang ke-10 membaca tahiyat awal dan tasyahud akhir. Dan yang ke-11 membaca sholawat Nabi pada tahiyat awal dan tasyahud akhir. Dan yang ke-12 membaca salam. Dan yang terakhir tertib. Maksudnya kita harus melakukannya secara berurutan supaya sholat kita itu sah. Dan selanjutnya materi yang ke-6 yaitu makruh-makruh dalam sholat. Yang pertama itu menahan keluarnya hadas. Yang kedua menutup mulut rapat. Yang ketiga berpaling ke kanan atau ke kiri. Yang keempat bertolak pinggang. Yang kelima mengadahkan ke langit. Yang keenam memejamkan mata. Dan yang ketujuh mengerjakan sesuatu yang menyebabkan sholat tidak khusyuk. Dan yang ke-8 meludah. Dan selanjutnya materi ke-7 yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat itu ada beberapa hal-hal yang membatalkan sholat. Yaitu yang pertama berkata dengan sengaja. Yang kedua keluar hadas besar dan kecil. Yang ketiga terkena najis. Yang keempat terbuka auratnya. Yang kelima makan atau minum meskipun sedikit. Yang keenam tertawa terbahak-bahak. Yang ketujuh mengubah niat atau ingin menggugurkan sholat. Yang ke-8 murtad, maksudnya keluar dari Islam. Dan yang ke-9 membelakangi kiblat. Yang 10 mendahului imam. Dan materi yang terakhir adalah niat sholat fardu. Yang pertama niat sholat zuhur. Dengan niat usolli fardu zuhri arba'a rokaatim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Bila kita melaksanakan sholat zuhur mengikut sebagai makmum, adaannya diganti dengan makmuman lillahi ta'ala. Dan bila kita melaksanakan sholat zuhur sebagai imam, adaannya diganti menjadi imaman lillahi ta'ala. Dan selanjutnya niat sholat asar. Dengan bunyi usolli fardu asari arba'a rokaatim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Dan berikutnya niat sholat maghrib. Dengan bunyi usolli fardu maghribi salasa rokaatim sholli fardu maghribi salasa mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Dan selanjutnya niat sholat isya. Dengan bunyi usolli fardu isya'i arba'a rokaatim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Dan yang selanjutnya niat sholat subuh. Dengan bunyi usolli fardu subuhi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.